Halo, selamat sore Sobat Resmi. Balik lagi dengan saya Abdullah Maulana dari Divisi Sekretaris Direksi sebagai Personal Assistant Project. Dalam minggu kedua dari bulan Desember ini saya belajar tentang yang melanjutkan yang kemarin ya, tentang studi kelayakan bisnis dan investasi. Dan kita bahas untuk dari part 3 yang ini terkait dengan analis aspek keuangan. Nah, dari analis ke aspek keuangan ini tuh adalah apa sih fungsi dari aspek keuangan dan gimana sih model dari perencanaannya. Kemudian nanti kita juga belajar tentang pertimbangan dalam aspek keuangan ini seperti apa gitu. Kemudian ada beberapa hal yang nanti yang berkaitan dengan perilaku biaya, kemudian ada sifat dan biaya produksinya juga gitu. Nah, dari part 3 ini saya akan menjelaskan gimana sih yang dan dimaksud dengan analisis aspek keuangan dan tujuannya seperti apa gitu. Pertama, analis kelayakan aspek keuangan dalam bisnis itu bertujuan untuk mempelajari hal-hal yang berhubungan dengan aliran kas serta sumber dana dan proyeksi keuangan, baik pemasukan atau pengeluaran yang mungkin terjadi selama produksi dan operasional yang proyek yang direncanakan itu bisa berjalan secara sustain gitu. Nah, dengan cara ini para investor pun yang menanamkan modalnya pada suatu proyek dapat mengetahui rencana biaya yang dibutuhkan serta proyeksi hasil yang akan diperbolehkan dan investasi yang ditanamkan. Aspek keuangan ini itu biasanya itu dilakukan setelah aspek-aspek lainnya terpenuhi ya. Jadi hal ini pun juga dikarenakan karena adanya estimasi biaya yang sangat dipengaruhi oleh metode-metode yang direncanakan dalam proyek yang akan dilakukan gitu. Jadi berbagai pertimbangan dalam estimasi biaya itu harus teruji dan memenuhi syarat dan evaluasi aspek-aspek lainnya. Ada beberapa hal nih yang menjadi pertimbangan dalam aspek keuangan. Ini yang pertama ada tiga, yaitu yang mengenai tentang kebutuhan dan sumber dana, kemudian yang kedua terkait dengan aliran kas atau cash flow, yang ketiga adalah penilaian investasi. Nah, kebutuhan dana investasi itu dapat berupa kebutuhan dana dan penyediaan aktivitas tetap dan modal kerja itu bisa dilakukan dalam hal beberapa dalam kelayakan aktivasi tetap ataupun juga aktivasi dalam menunjang sarana dan prasarana yang dibutuhkan dan dapat terlaksana dalam suatu proyek gitu. Sedangkan modal kerja itu diperlukan untuk kelangsungan proses setelah proyek berjalan. Jadi sumber dana bagi pelaksana proyek itu dapat diperoleh dari equity-nya ya, atau dana yang berasal dari investor sendiri. Nah, kemudian ada serta debt, yaitu adalah pinjaman kepada pihak lain yang harus dibayar nantinya. Yang itu yang dimana sumber dana yang lain itu nanti akan bersumber pada divisi investasi dari dasarnya. Nah, aliran kas dinilai sebagai hal yang dirasa lebih penting daripada penilaian besarnya laba. Itu juga akan diperoleh dikarenakan ada aliran kas yang bisa mendapatkan kondisi yang kelangsungan proyek itu bisa berjalan atau kewajibannya itu dalam penerimaan pajaknya itu bisa dibayarkan gitu. Kemudian ada penilaian investasi, itu dilakukan atas dasar nilai parameter kelayakan investasi ya, sehingga dapat diyakini sebagai salah satu pertimbangan dalam pengambilan keputusan. Jadi apakah investasi yang akan dilakukan sesuai dengan harapan investor dalam hal tingkat keuntungan yang akan diperoleh. Nah, dalam hal ini kita juga nanti akan belajar tentang perilaku biaya dan sifat dari biaya produksi. Yang pertama kita terkait dengan perilaku biaya. Salah satu tujuan didirikannya perusahaan itu adalah untuk mengoptimalkan laba. Itu menjadi pokoknya. Nah, oleh karena itu, masalah manajemen dalam pengambilan keputusan akan dihadapkan pada bagaimana cara membuat perencanaan laba. Dalam persoalan ini, manajemen harus memahami kaitan antara biaya, pendapatan, dan laba untuk memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih tepat. Jadi kunci untuk memahami perencanaan laba ini itu terletak pada perilaku, struktur biaya, dan suatu jenis usaha. Itu penting. Nah, kemudian gimana sih untuk terkait dengan sifat dari biaya produksi? Sifat dari biaya produksi dapat dibagi menjadi tiga, yaitu biaya tetap, biaya variabel, dan biaya semi variabel. Nah, biaya tetap adalah biaya-biaya yang tidak mengalami perubahan dengan berubahnya volume produksi di dalam tingkat kapasitas yang relevan atau relevant range. Contohnya, biaya tetap yaitu adalah biaya sewa pabrik, gaji supervisor, biaya penyusutan mesin, dan lain-lainnya. Kemudian ada biaya variabel adalah
yaitu terkait dengan biaya yang secara langsung berubah sesuai dengan perubahan volume produksi. Contohnya, misalkan biaya untuk bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, biaya bahan pembantu dan lain-lain juga. Kemudian terkait dengan biaya semi variabel adalah biaya yang mengandung unsur biaya tetap dan biaya variabel. Karena biaya semi variabel bersifat mixed cost, maka untuk keperluan pengambilan keputusan, khususnya perencanaan laba, itu perlu dipisahkan menjadi biaya tetap dan biaya variabel. Ada beberapa metode pemisahnya, yaitu bisa mengenai biaya semi variabel. Itu yang pertama dibagi menjadi dua, yaitu High-Low method atau metode High-Low. Kemudian yang kedua adalah least square method. Nah, ini salah satunya untuk mengenai sifat dan biaya produksi yang nantinya akan menjadi perilaku dan struktur biaya dari suatu jenis perusahaan gitu. Nah, terkait tentang managerial judgment, apa sih yang dimaksud dengan managerial judgment? Nah, managerial judgment ini merupakan sumber informasi yang kritis dalam menentukan perilaku biaya. Jadi, manajer itu cenderung mendasarkan pengalamannya itu dalam menentukan hubungan biaya dengan kegiatan pendorongnya, maupun dalam menentukan klasifikasi biaya berdasarkan biaya tetap maupun biaya variabel. Tapi itu nanti akan jadi kurang mempertimbangkan miss cost dalam menentukan sifat dan golongan biaya. Jadi nantinya itu nanti akan muncul yang namanya dengan analis break even atau titik impas. Nah, sedangkan titik impas itu apa sih? Nah, titik break even adalah suatu kondisi di mana perusahaan tidak untung dan tidak rugi atau tidak impas ya. Gitu. Kondisi ini penting diketahui oleh manajer perusahaan sebagai dasar perencanaan laba. Nah, titik impas dapat dicari dalam bentuk unit yang dibutuhkan untuk impas atau dalam unit rupiah. Nah, itu beberapa hal yang berkaitan dengan metode besar dari pembiayaan laba. Nah, kemudian ada beberapa penerapan analis atau break even itu dibagi menjadi 5 ya. Itu tuh ada beberapa yang saya baca mengenai tentang analis penggunaan modal, kemudian ada kebijakan harga, ada negosiasi kontrak karyawan, kemudian ada struktur biaya, dan yang terakhir adalah keputusan pendanaan. Nah, itulah pentingnya mengenai beberapa pengaruh perubahan biaya tetap maupun biaya variabel dan harga jual terhadap biaya. Nah, itu. Jadi itu adalah materi yang saya pelajari dalam 1 minggu terakhir terkait dengan studi kelayakan bisnis dan investasi dari part 3 ini. Terima kasih untuk waktunya dan thanks for watching. Bye-bye.